Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan aplikasi yang telah kami buat, yaitu aplikasi klasifikasi kanker serviks berdasarkan risiko perilaku menggunakan metode LVQ atau Learning Vector Quantization. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu Fahrul Irsatvianto, Muhammad Ainun Ardiansyah, Primas Dika Yunia Putra, dan Mustika Khairi. Aplikasi ini dapat melakukan klasifikasi kanker serviks berdasarkan risiko perilaku dengan cara mengisi form kuesioner dan hasilnya akan dihitung menggunakan algoritma Learning Vector Quantization. Sumber data latih didapatkan dari Cervical Cancer Behavior Dataset pada situs UCI Machine Learning Repository. Saya akan mendemokan aplikasi klasifikasi dan deteksi dini kanker serviks menggunakan metode Learning Vector Quantization. Aplikasi ini merupakan aplikasi berbasis website yang dapat diakses melalui link lvq-cervix.lazimtax.com. Website memiliki dua hak akses, yaitu sebagai user dan admin. Jika mengakses website sebagai user, halaman yang dapat diakses yaitu halaman beranda dan klasifikasi LVQ. Halaman beranda merupakan halaman yang pertama kali muncul saat mengakses website. Pada bagian atas halaman ini, terdapat tombol Ayo Periksa yang mengarahkan user menuju halaman klasifikasi LVQ. Selain itu, pada halaman ini terdapat materi yang menjelaskan terkait kanker serviks dan metode Learning Vector Quantization yang dimulai dari definisi, kelebihan dan kekurangan, serta langkah algoritma LVQ. Adapun halaman klasifikasi LVQ berisi form diagnosis kanker serviks yang digunakan untuk diagnosis dini penyakit kanker serviks. Pada form ini, user perlu mengisikan data nama, usia, serta memilih nilai kesehatan berdasarkan rentang nilai yang terdapat pada 19 pertanyaan sesuai dengan pola hidup user. Jika semua data telah terisi dengan benar, user dapat menekan tombol Submit untuk mengirimkan data, kemudian akan diarahkan ke halaman hasil klasifikasi yang berisi nama, usia, dan hasil deteksi kanker serviks. Jika mengakses website sebagai admin, dapat dilakukan dengan menekan tombol login yang terdapat pada navbar. Kemudian akan diarahkan menuju halaman login admin. Admin perlu mengisikan data nama pengguna dan kata sandi sesuai dengan data yang telah terdaftar. Adapun halaman yang dapat diakses oleh admin adalah seluruh halaman pada website. Jika admin telah login dengan benar, maka akan diarahkan menuju halaman beranda yang berisi diagram batang terkait jumlah penguji berdasarkan umur dan diagram lingkaran terkait persentase kasus dari user. Pada bagian admin, terdapat halaman manajemen admin yang digunakan untuk mengelola data admin. Halaman ini berisi tabel data admin yang dilengkapi dengan fitur tambah data dan hapus data. Selain itu, juga terdapat fitur informasi yang berguna untuk memberikan petunjuk dalam mengakses halaman manajemen admin. Kemudian, pada bagian klasifikasi, terdapat halaman data latih, data bobot, dan klasifikasi LVQ. Pada halaman data latih, terdapat tabel yang berisi 65 data latih dilengkapi dengan kelas klasifikasinya. 6 atribut data latih yang ditampilkan merupakan atribut acak dari keseluruhan 19 atribut. Adapun fitur yang terdapat pada halaman ini yaitu 1. Import data, berfungsi untuk mengimpor data latih yang akan digunakan pada proses pelatihan data. Fitur ini berupa modal yang berisi tombol untuk mengunduh template file untuk data latih dan tombol untuk mengunggah file. File yang diunggah merupakan file yang sesuai dengan format yang diunduh sebelumnya. 2. Hapus semua data, berfungsi untuk menghapus semua data latih yang tersimpan pada sistem. 3. Informasi, berfungsi untuk memberikan petunjuk dalam mengakses halaman data latih.
4. Detail data berfungsi untuk menampilkan 13 atribut acak dari 19 atribut yang tidak ditampilkan di dalam tabel. 5. Hapus data berfungsi untuk menghapus data latih yang dipilih. Adapun pada halaman data bobot, terdapat tabel yang berisi data bobot terbaik hasil dari perhitungan. Fitur yang terdapat pada halaman ini yaitu 1. Latih data, berfungsi untuk melatih data klasifikasi. Data yang digunakan merupakan data yang diinputkan pada halaman data latih. Untuk melatih data, admin perlu memilih maksimum iterasi atau epoch yang akan digunakan, serta mengisi alfa dengan rentang nilai 0 hingga 1. 2. Informasi, berfungsi untuk memberikan petunjuk dalam mengakses halaman data bobot. 3. Aktifkan, berfungsi untuk mengaktifkan data bobot terbaik yang akan digunakan dalam proses klasifikasi. 4. Detail data, berfungsi untuk menampilkan nilai dari data bobot. 5. Hapus data, berfungsi untuk menghapus data bobot yang dipilih. Sedangkan untuk halaman klasifikasi LVQ, diakses sebagai user maupun sebagai admin, fungsi dan penggunaannya sama dengan yang telah dijelaskan pada bagian user sebelumnya. Selanjutnya, pada bagian laporan, terdapat halaman laporan hasil yang berisi 3 tabel yang datanya diperoleh dari hasil input user pada halaman klasifikasi LVQ. Pertama, terdapat tabel hasil klasifikasi dengan fitur yang dapat digunakan yaitu 1. Informasi, berfungsi untuk memberikan petunjuk dalam mengakses tabel hasil klasifikasi. 2. Detail data, berfungsi untuk menampilkan detail seluruh hasil input user dilengkapi dengan kelas hasil klasifikasinya. 3. Hapus data, berfungsi untuk menghapus data hasil klasifikasi yang dipilih. 4. Cetak data, berfungsi untuk mencetak data yang dipilih. Kemudian, terdapat tabel jumlah penguji berdasarkan umur dan tabel jumlah penguji berdasarkan kelas yang memiliki satu fitur cetak, yaitu untuk mencetak seluruh data yang terdapat pada kedua tabel tersebut. Pada bagian informasi, terdapat halaman tentang LVQ dan fitur keluar dari website. Halaman tentang LVQ berisi materi terkait kanker serviks dan metode LVQ. Halaman ini merupakan halaman yang ditampilkan sebagai halaman beranda untuk user. Sekian demo aplikasi buatan kami. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.